Kita istirahat sejenak teman-teman dari rutinitas kita seperti biasanya. Kita santai dulu nggak sih? Sekarang kita lagi di hutan pinus Malino. Kita lagi nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi santai. Sebelum pada akhirnya besok kita mau survei lagi di daerah pegunungan sini. Rencananya akan ada pembangunan gedung, itu gedung Balai Diklat Bank Sulselbar yang ada di Kota Malino. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Semangat tadi. Anak kecil. Mas lagi YouTube. Oke, pertama-tama saya kembali memperkenalkan diri. Saya Ilham sebagai kameramen, editor, dan juga pengisi suara. Ini sampai saya ada Errol, di depan ada Ardi Gondrong, ada Bang Ical juga yang lagi nyetir mobil, dan ada siapa tadi ya? Ada Hilman, tapi nggak kelihatan di sampingnya Errol ya. Ini kita lagi menuju ke lokasi survei. Semoga cuacanya hari ini mendukung dan peralatan kita, fisik dan semua aman. Amin. Tergantung dari Dan hari ini pagi ini kita menuju lokasi untuk cek-cek kondisi lapangan seperti apa. Dan ternyata jalanannya ya nggak terlalu ekstrim. Semoga tidak hujan ya teman-teman. Soalnya jalan di sini belum di beton, belum diaspal, masih jalan tanah. Walaupun sudah ada perkerasan sepertinya, tapi ya harus waspada kalau lagi hujan, soalnya berbahaya bagi kendaraan karena bisa licin ya. Karena kiri kanan juga masih ada kemungkinan jurang. Bukan kemungkinan sih, emang bener. Sebelah kiri tebing, sebelah kanan jurang. Oke. Dan alhamdulillah kendaraan yang kita pakai itu kebetulan mobilnya Bang Ical. Dan untuk medannya sesuai lah ya, nggak terlalu ekstrim, jadi mobilnya juga mendukung. Kalau kita pakai mobil-mobil MPV kayak Avanza mungkin agak berat ya. Ini kebetulan kita pakai Suzuki Grand Vitara, jadi agak lumayan ya. Bannya masih bisa mencengkam kalau ada jalan yang becek, asal jangan terlalu ekstrim ya. Nah, kita sudah dekat menuju lokasi. Ini jalannya sudah beton tapi hanya seukuran ban mobil. Jadi kalau ada mobil berpapasan kita harus berhenti dulu. Tapi kebetulan ini hari libur ya, hari Minggu, jadi kita lagi santai ya. Sambil teman-teman menurunkan peralatan, saya bertiga dengan Bang Ical dan Ardi Gondrong, kita turun melihat kondisi dan situasi lahan yang akan kita survei seperti apa. Kita akan menentukan di mana posisi pesawat atau alat ukur kita akan tempatkan, dan tempat istirahat kita akan dipersiapkan juga oleh Bang Ical. Kebetulan beliau ini pencinta alam kayaknya. Nah, ini Bang Ardi lagi setting atau sedang mendirikan alat, berada pada patok atau posisi BM ya. Sementara Bang Ical lagi cari posisi yang mantap buat kita pasang bivak atau tenda-tenda darurat. Barangkali sebentar turun hujan atau ya minimal menjadi tempat berteduh kalau lagi trek ya, atau lagi istirahat. Dan sekarang Bang Ardi
lagi setting alat. Dia sudah mulai mengukur. Di bawah sudah ada Errol dan juga Hilman 4,6. sedang memegang rambu dan patok, siap untuk melakukan staking out. Saudara ya. Ini ada Errol, didukung juga oleh helm safety ya. Ini tapi Hilman kok nggak pakai safety ya? Ya sebenarnya safety ya, kita harus memperhatikan juga medan yang kita survei ya. Sebenarnya safety itu nggak terlalu apa ya, kalau misalnya lahan terbuka mungkin resikonya nggak terlalu ya, jadi helm mungkin tidak terlalu diperlukan, cuman lebih baik mencegah. Oke, intinya kalau di gunung mungkin lebih penting sepatu trekking kayaknya. Kalau sepatu pro ya agak gimana ya, mungkin agak berat. Dan ternyata baru 1 jam kita mengukur, hujan turun ya teman-teman. Di mana? Ada sih ketempanan ini keluar nih. Belum diresmikan kayak ini. Oh, belum. Kada ada orang. Ada sini kan? Tanya Bang. Kak, buka Kak. Bang. 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 Jual kopi orang di sini. Oh iya. Berapa gelas sudah? 6. Pantasan tidak boleh lebih bareng-bareng dah. Saya juga begitu. Mentong itu kopi Pak, enak. Enak. Iya, kemana kini lagi aku. Jadi setelah mengukur sekitar 1 jam, ternyata hujan turun. Walaupun tidak terlalu deras, tapi bisa mengganggu atau mengurangi produktivitas kita dalam mengukur, dan juga dapat membahayakan alat, bisa berembun nanti lensanya. Jadi kita berpikir untuk istirahat dulu, kita kembali ke base camp dan istirahat dulu karena hujannya sudah semakin deras. Sekarang kita cari penginapan dulu. Ini kita lagi cari penginapan yang intinya murah dan pemandangan bagus. Tapi sih yang lebih penting kita bisa istirahat. Karena hujannya tak kunjung reda hingga sore hari, kita memutuskan untuk kembali lagi besok. Karena waktu kita tidak banyak. Karena semakin lama kita tinggal di lokasi ya, artinya operasional kita lebih keluar banyak atau bisa lebih membengkak. Jadi ya kita harus istirahat dulu. Besok kita mulai pagi-pagi sekali. Ya mungkin besok walaupun hujan kita gas ya. Dan akhirnya kita sudah sampai di penginapan. Ini kita dapat penginapan yang sedikit terpencil, bukan terpencil ya, ya agak masuk ke pelosok, mempelosok, yang maksudnya agak jauh dari jalan poros. Tapi hanya ini yang tersedia saat ini. Tapi lumayan juga pemandangannya, kita dapat pemandangan hutan. Di bawahnya itu sebenarnya ada sungai yang deras. Tapi ya nggak ada yang berani turun, soalnya lumayan juga kalau mau mandi-mandi, banyak batu soalnya. Nanti kita perlihatkan ya. Tapi hari ini lagi gelap, udah mulai sore. Kita mau istirahat dulu. Sampai jumpa besok pagi ya teman-teman. Guru, cerita kau ada masalahmu guru? Ada masalah guru? Hah? Cerita kau ada masalahmu guru? Cerita kau ada masalahmu? Nanti dikira Iya. ternyata kita bangunkan, soalnya kita mau berangkat pagi-pagi sekali. Karena kemarin kita bukan gagal ya, kita kecolongan karena cuma dapat survei 1 jam jadi nggak selesai. Jadi kita berangkat pagi-pagi sekali untuk memulai kembali yang telah kita mulai kemarin. Sekarang jam
6.30. Matahari sudah mulai naik dan kondisi cuaca lagi cerah-cerahnya, dan semoga hari ini cuacanya mendukung, amin. Dan tadi alhamdulillah kita dapat sarapan juga dari penginapan, walaupun kita modali sendiri ya. Maksudnya kebetulan di samping kamar kita ada teman dari Bang Ardi Gondrong yang membawa makanan, jadi kita dapat anugerah. Jadi paginya kita bisa langsung gas untuk lanjut di survei yang kemarin kita ukur ya. Ini perjalanan dari base camp ke lokasi pengukuran sekitar 20 menit. Tidak terlalu jauh ya teman-teman. Ini pemandangan kiri kanan ya, seperti biasa hutan pinus. Masih pagi sekali, suasana masih dingin, masih asri. Tapi karena tadi malam hujan deras, jadi kita nggak berani bawa mobil ke bawah. Khawatirnya nggak bisa naik, jadi kita bawa peralatan kita sambil jalan kaki ya teman-teman. Nah, lahan yang akan kita ukur, nah itu jalan beton yang kemarin, jalan yang kita lewati. Nah, pengukuran itu dimulai dari bawah sini. Nah, ini akhirnya kita sudah sampai di lokasi. Nampak kelihatan di sana ekskavator mulai bekerja. Dan kami mengira kita paling cepat tiba lokasi, ternyata operator lebih cepat juga. Kalau ditanya tentang deforestasi atau ya intinya pembawakan hutan untuk pembangunan sih ya agak membingungkan juga. Tapi kalau kami dari teknik sipil ya khususnya, sebenarnya melihat ini kita harus lihat dari dua sisi juga. Antara manfaat dan efek kedepannya seperti apa. Nah, bangunan yang akan dibangun ini adalah Balai Diklat Bang Sulselbar yang ada di Kabupaten Goa. Ini kebetulan adalah kebun warga, jadi bukan hutan ya. Ini kebun warga dulunya, yang bapak yang kemarin yang antar kita naik motor. Jadi bekas kebunnya dibelilah oleh Bang Sulselbar ya. Jadi kita ukur. Aduh, batuk. Dan di sini tanamannya masih hijau. Sekarang kita lagi stake out posisi batas lahannya. Ternyata ada di atas bukit sana. Jadi untuk memudahkan komunikasi kita pakai HT ya teman-teman. Jadi di hutan itu sinyal kadang ada, kadang bagus, kadang tidak bagus. Jadi sebaiknya kita pakai HT atau bisa juga disebut handy talkie. Mungkin bisa mengcover sampai radius 3 km. Jadi kita lanjut mengukur. Ini saudara Errol dan Hilman lagi berada di posisi batas lahan ini, lagi mencari batas lahannya di mana, dibantu dengan alat ukur total station. Kali ini alat yang kita gunakan yaitu merek Sokia ya, Sokia tipe IM52. Itu pabrikan ya Sokia sama Topcon ya, karena mereka satu perusahaan. Dan ternyata waktu istirahat sudah masuk, jadi kita sambil menunggu teman yang
Nah, ini dia tenda sederhana atau tenda darurat yang dibuat oleh Bang Ical. Lumayan lah buat berteduh, apalagi kondisi sedikit gerimis. Lumayan buat tempat kita istirahat ataupun makan di sini ya. Sambil menunggu makan, ini siapa nih? Si Hilman lagi iseng-iseng rencana mau buat api ya. Padahal rokoknya lagi nyala dia. Penasaran katanya bagaimana cara survive di tengah hutan. Oke, kita lihat apakah dia berhasil untuk menciptakan api. Ternyata dia nggak berhasil ya, hujan. Laku dua orang paling offside. Dia kami pakai helm, pakai payung Tommy, pakai jas hujan Tommy bilang. Kita tidak pakai sepatu. Walaupun hujan gerimis membasahi, tapi kita tidak akan berhenti karena kalau kita berhenti ya bisa boncos ya di operasional. Jadi kita beli mantel yang murah dan kita akan mulai lanjut pengukuran sambil memayungi atau melindungi alat ukur yang kita gunakan agar awet kita pakai hingga tua nanti. Amin. Dan kali ini Mimin akan iklan sedikit. Kami ini adalah tim surveyor. Barangkali ada dari teman-teman yang membutuhkan tenaga survei untuk pengukuran jalan, lahan, bangunan dan segala macamnya, bisa hubungi kami. Nanti bisa kontak Elo Tim, mungkin ada di Instagram, saya cantumkan di deskripsi nanti ya. Atau bisa kontak kami langsung, bisa komen. Untuk saat ini kami berdomisili di Makassar, tapi untuk proyek Sulawesi Selatan masih masuk lah ya. Tapi untuk luar pulau sepertinya ya harus dipertimbangkan lagi. Jangan sampai pengukuran atau lahan Anda yang mau kami survei itu berada di luar Sulawesi. Bisa saja biayanya lebih besar karena ditambah dengan biaya transportasi. Jadi sebaiknya kalau memang lahan yang mau disurvei ada di sekitar Sulawesi ya oke lah, harga kami masih masuk. Kalau di luar itu mungkin agak lebih besar. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikut menyaksikan perjalanan kita kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.